Selamat datang di kompetisi Bikin Istri Saya Ketawa Special Edition, di mana ada 40 peserta yang akan bertanding untuk membuat Anissa Aziza, istri saya, tertawa dengan cara apapun. Juara 1 dalam kompetisi ini mendapatkan 100 juta rupiah, juara 2 50 juta, juara 3 25 juta, dan juara 4 10 juta rupiah. Hadiah utamanya ada di samping Anissa yang tersimpan rapi dalam kotak make up-nya. Kompetisi ini diproduksi saat kondisi kesehatan masyarakat sedang menjadi prioritas. Untuk menjaga kesehatan penyelenggara dan peserta, format kompetisi ini kami bikin spesial, maka dari babak 40 besar, peserta hanya mengirimkan video komedi untuk direaksi dan dinilai oleh Anissa. Baru babak 24 besar sampai semifinal, para peserta tampil di depan Anissa secara online. Lalu pada babak grand final, di mana hanya tersisa 4 orang, para finalis akan tampil di depan Anissa secara langsung. Sekarang kita berada pada babak 12 besar, di mana ada 12 peserta terbagi dalam 4 grup. Episode kali ini kita berada di grup C. Ada 3 peserta yang akan tampil, 1 orang akan tereliminasi. Anissa, siap untuk video call dengan para peserta? Siap dong. Siap ya, ini adalah grup ketiga dari terakhir ya. Mudah-mudahan menghibur kamu. Let's go. Sebelum mulai, sponsor untuk episode kali ini adalah dari gue sendiri. Karena sponsornya adalah www.kelasnulis.com, yaitu video belajar menulis yang bisa kalian beli di www.kelasnulis.com. Kelas ini gue desain untuk penulis pemula yang ingin belajar dasar-dasar menulis, sehingga nantinya bisa dipakai untuk menulis cerpen, novel, atau film. Di kelas ini gue bahas persiapan apa aja harus dilakukan sebelum menulis, mulai dari mencari ide, mengubah ke dalam premis, membuat plot, dan lain sebagainya. Ada juga teknik-teknik penulisan yang biasa gue pakai untuk membangun theater of mind di kepala pembaca. Langsung buka aja www.kelasnulis.com atau klik link yang di deskripsi. Mari kita mulai ke peserta yang pertama. Teng 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 teng. Halo Mbak Marini. Selamat datang di Malam Minggu Andri. Dan di episode Malam Minggu Andri ini, saya sengaja memiliki background stop kontak. Tapi tenang aja, saya nggak akan matiin. Karena kalau stop kontaknya saya matiin terus saya ngelucu, jatuhnya nanti dark jokes. Dan di sini saya akan bercerita tentang pengalaman malam minggu saya. Dan malam minggu yang paling romantis buat saya adalah malam minggu saat saya melamar istri saya. Saya inget banget, malam itu saya ajak dia ke restoran pizza. Kita parkir motor di sana, lalu makan pecel lele di samping. Dan di sana saya melamar dia. Saya kasih dia cincin. Lalu saya tanya, "Will you marry me?" Dan dia menjawab dengan lantang, "Bang, tambah tempenya 1." Lapar banget kayaknya dia. Tapi akhirnya lamaran saya diterima dan kita menikah. Dan malam minggu pertama yang saya lalui setelah pernikahan, kita habiskan untuk menghitung hasil kotak amplop di nikahan kita. Siapa tahu uangnya cukup buat bulan madu. Sayangnya pas saya hitung, uangnya sedikit. Nggak cukup buat bulan madu, baru dapat madunya doang. Dan Bang Radit pernah cerita, di nikahannya pernah ada yang ngasih uang 10.000. Masih mending. Di saya ada yang ngasih 2.000. Nggak pakai amplop lagi. Dikira kotak amal kali ya. Ini saya curiga jangan-jangan orang yang ngasih itu ketuker. Ngasih ke kotak 2.000, ngasih ke tukang parkir amplop ratusan ribu. Kalau kayak gini kan saya makin curiga gitu loh. Soalnya yang ngasih 2.000 ke saya itu nggak cuma 1, banyak. Ini kalau kayak gini jangan-jangan yang nikah saya yang bulan madu tukang parkirnya. Tapi saya sangat senang kehidupan setelah menikah. Walaupun jujur terjadi banyak sekali perubahan. Setelah saya menikah, di kamar mandi saya dipenuhi dengan peralatan kecantikan istri saya. Dari mulai sabun cuci muka sampai sabun sirih. Bahkan pernah waktu itu saya nggak sengaja mau cuci muka malah pakai sabun sirih. Pas saya cuci muka, mata saya rapat. Waduh. Bahkan di tempat tidur saya sekarang sudah dipenuhi dengan koleksi-koleksi boneka istri saya. Berbagai macam boneka. Dari boneka beruang, boneka kelinci, boneka mampang. Boneka voodoo juga ada. Aduh. Ternyata buat nyantet saya. Tapi saya tuh senang gitu. Karena akhirnya setelah menikah, saya akan melalui banyak malam minggu bahagia dengan orang yang saya sayang. Tapi saya menemukan satu malam minggu paling dilema di hidup saya. Malam minggu saat
istri saya ngasih tahu kalau dia hamil anak kedua saya. Di situ saya sedih banget. Karena kondisinya saya itu lagi nggak pegang uang sama sekali. Bahkan saya sempat kepikiran, gimana kalau untuk dapat biaya lahiran anak kedua, anak pertama saya titip di Pegadaian. Dan gara-gara nggak punya uang, selama istri saya hamil nih, saya itu nggak bisa memenuhi ngidam istri saya. Pah, mama ngidam nih, beliin mangga ya biar anaknya nggak ngiler. Pah, mama ngidam nih, ngidam anggur beliin ya, biar anaknya nggak ngiler. Pah, mama ngidam rumah KPR, beliin ya, biar anaknya nggak ngiler. Akhirnya saya beli cuma kanebo buat ngelap iler anak saya nanti. Tapi untungnya saya akhirnya dapat uang. Sehingga pas lahiran anak kedua saya semua berjalan lancar dan anak saya lahir dengan selamat. Dan pas anak kedua saya lahir, saya gendong dia. Lalu saya bilang ke dia, "Nak, sekarang saatnya kita tebus kakak kamu di Pegadaian." Terima kasih saya Andri. Anissa, gimana ini? Seru, aku suka materinya. Konsepnya juga malam minggu Miko banget. Jadi berasa agak nostalgia sih. Andri, di sini ada Ate sama ada Buhun. Menurut lo di antara mereka berdua siapa yang akan keluar nih dari grup C? Tanyanya ke Mbak Anissa ya, kenapa tanyanya ke saya? Kan menurut lo aja, feeling. Yang mana aja asal bukan saya. Bijak banget. Kelihatan bapak-bapak banget ya. Oke, thank you ya Andri ya, makasih ya. Thank you Kak. Terima kasih Mbak Anissa, Mas Radit. Itu tadi penampilan pertama, kita akan langsung ke penampilan yang kedua. Halo semuanya, kenalin nama gua Pandu Winoto, si rapper Tanggul. Orang-orang mengenal gua istri kedua Radit. Weh. Halo istri pertama, aku izin speak up ya. Iya. Kenapa Kak Anissa nggak mirip Pandu ya? Lebih ke panda ya. Sebelumnya gue mau makasih dulu nih sama Abang Raditya Dika karena udah ngajak gue terus di konten dia, di YouTube dia. Jujur nih, gara-gara Abang, gue nih sekarang kehidupannya berubah. Gue di Tanggul orang paling tajir gue. Gue ke supermarket aja yang gue beli komputer kasir tuh. Wih, tajir parah gue. Sekarang gue ini terkenal juga, famous, banyak fansnya, garis keras. Gue sekarang hobinya foto di samping fans. Kalau dulu mah beda tuh, fotonya di samping KTP buat pinjol. Terus sekarang gue juga bisa jadi bad boy. Itu gara-gara setiap gue nyepik cewek, bawa-bawa nama Abang Radit. Gue selalu kenalan jadi Pandunya Radit, kata gue. Siapa yang gak kelepek-kelepek ya kan? Mukanya Pandu, kelakuannya Radit ya. Gokil, parah gue hidup gue. Gue tuh paling seneng diajak Bang Radit itu konten review makanan ya. Tahu aja dia kalau gue sering lapar. Iya, tapi yang nyebelinnya adalah kadang-kadang kalau Bang Radit ngajak gue review makanan tuh makanannya aneh-aneh. Kayak waktu itu pernah dia ngajak gue makan bawang mentah. Ya ampun. Maksud gue nih Bang Radit gak tahu apa bawang tuh bisa diolah dulu baru di-review gitu. Maksud gue kan kalau review makanan harus sesuai rasanya kita review gitu kan. Ini bawang mentah ya rasanya apa? Bawang merah ya paling pedas, judas sama nggak suka sama bawang putih, ya kan? Bawang putih juga paling polos, nurut sama selalu ditindas bawang merah, gitu doang. Lu tau nggak efeknya kalau makan bawang itu apa? Bisa bau badan, Bang. Bang Radit, gue belum makan bawang aja udah bau bawang gua. Ditambah makan jadi makin tebel baunya tuh. Yang lebih kasihan bawangnya jadi bau Pandu sekarang. Udah itu yang paling bikin gue sedih tuh Bang Radit pernah ngajak gue bikin konten yang bikin gue sedih gitu, miris. Dari judulnya sudah bikin miris. Bikin Pandu ganteng dengan modal 10 juta. Ya ampun. Emang di situ gue tuh dimanjain gitu. Dibeliin baju mahal, ya. Dibawa ke salon, rambut gue dicat biru. Tapi yang ngeselin tuh pas waxing kumis lele gue. Kumis lele gue dicabut. Bibir gue jadi jeding. Bibir atas sama bawah jadi LDR gara-gara itu. Udah gitu endingnya ganteng kagak malah mirip Jamet. Pakai baju pink, kacamata hitam aneh. Lagian juga kalau mau bikin gua ganteng mah modal jangan 10 juta. Harta lo semua aja nggak bisa. Karena satu-satu yang bikin gua ganteng itu ya lahirin gua lagi. Itu pun insya Allah tuh. Lagian Bang Radit juga kan pernah bilang gitu. Jangan jadi orang, jangan berusaha merubah diri. Be yourself, brother. Wih.
Tapi kenapa gue diajak konten itu? Ini kan membuktikan kalau Bang Radit omongannya bisa dibeli sponsor. Tapi gini-gini gue udah married, gue udah nikah. Tapi gue kecewa. Gue kecewa nih. Gara-gara abang gak datang ke resepsi gue kemarin. Dia lebih milih lomba ini nih, ngejuriin ini nih. Lebih milih ngelihat komika-komika pada jadi tuyul, kuntilanak, mermaid. Padahal kan yang paling kocak yang jadi puput. Sekarang jadi pandu dia. Aneh gitu, gue tuh kecewa karena gue udah janjiin ke saudara-saudara gue Bang Radit mau datang. Mereka kecewa, sepanjang acara merengut. Gue suguhin biduan, nggak mau tetep. Karena dia pengennya lo Bang yang jadi biduannya. Masalahnya gue tuh lebih malu sama keluarga bini gue. Soalnya gue dari ngelamar tuh udah ngejanjiin. Nih, mas kawinnya tuh uang, emas sama Radit. Tapi kenapa nggak datang? Ya ampun. Lo lupa apa Bang? Pas lo merit gue datang. Lamaran gue datang. Resepsi gue datang. Gue selalu ada di momen-momen bahagia lu. Kurang apa coba? Ya gue tahu pas malam pertama gue absen. Cuman jangan ngambek dong. Kenapa juga pintunya lo kunci? Kan gue udah standby di ventilasi itu. Lu lupa apa pas lo abis merit, lu ngajak gue ke Australia. Sampai-sampai gue dijulitin netizen tuh. Dibilang, ih nikahnya sama Anissa, bulan madu sama Pandu. Ya ampun. Gue ikut-ikut aja lu. Nah sekarang gue abis merit nih Bang. Gantian dong. Lu yang nginep di rumah gue sehari. Cobain tuh. Mau gak lu? Tidur di ini pakai kelambu, mau lu? Oh, gue tahu nih, lu nggak datang ke nikahan gue karena dilarang Inga ya, mantan gue ya. Gue tahu, lu kecewa ya, gue nggak bisa jadi adik ipar lu. Gue sebenarnya juga pengen Bang nikah sama Inga tapi belum jodoh ya kan. Gue juga udah ngebayangin kok Inga ganti nama jadi Kianti Yunastia Inga Winoto. Udah gue bayangin tuh. Gue juga udah ngebayangin kalau married sama Inga punya anak kembar, yang satu mirip Inga, yang satu mirip gua. Pasti susah bedainnya ya kan? Gue juga udah siap kalau ada tetangga pada jenguk, pada nanyain, ih lucu banget ini yang mirip mamanya ngidam apa? Ramen. Kalau yang mirip bapaknya rawon. Gitu. Udah siap gue. Sekian gue Pandu, makasih. Gimana menurut kamu nih? Tadi selalu ada aja sih idenya untuk jadi apa orang lain di sekitar kita. Aku suka sih. Dan salah satu orang yang aku tunggu juga untuk tampil. Cie, Ate, ini ada Andri Sakti sama Buhun. Feeling lo siapa yang akan keluar nih? Aduh, jangan Bang kayak gitu Bang. Feeling. Kalau feeling gua karena yang paling kemarin paling ngeri itu si Buhun. Berarti Bang Andri mungkin. Oh iya. Oke. Parah juga lo ya berarti ya. Kacau ya lo ya. Iya. Nanti Andri nonton kesel lo dia. Bang Andri, maaf Bang Andri. Ini disuruh Rais gimmick TV katanya. Oke, thank you ya Ate ya. Thank you. Makasih Bang, makasih Kak Nisa. Itu tadi penampilan peserta kedua. Kita akan langsung ke penampilan yang terakhir. Hai Mbak Melisa. Sekarang tuyul udah gede. Sekarang tuyul jadi tuyul rocker. Wah. Ye la 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 la. Wah. Rocker. Mbak Melisa, sekarang tuyul main band. Tuyul jadi anak band. Tadi aja kesini tuyul main di ini, di kuburan. Kalau Mbak Melisa ingat kuncinya. Tapi kalau Mbak Melisa lupa, tuyul juga lupa nih. Tuyul lupa. Tapi tenang Mbak Melisa, tuyul punya kuncinya. C. Ayo Mbak Melisa, C. Bang Rais, C. Bang Eja, C. Emang kuncinya C doang. Tuyul lupa. Tapi apa nih ya? Aduh, apa nih? Hah? Bala-bala. Hah? Wah, kenapa nih? Kamu bikin apa?
manusia bala-bala. Mami Nisa lupa kalau saya superhero. Artinya laba-laba. Lihatin Mami Nisa. Set, 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 set. Gelap. Ya, la. Tapi manusia laba-laba punya kalian. Tuyul jadi Spiderman. Lihatin Mami Nisa. Genjer. Buat Mami Nisa numis. Ada lagi. Daun pisang. Buat Mami Nisa mepes ikan. Ada lagi. Ya, ayang puput ikut-ikut aja dari kemarin. Nggak mau lepas. Sana. Tapi yang ini pasti Mami Nisa suka banget. Duren Bengkulu. Saya bawa jauh-jauh dari Bengkulu buat Mami Nisa, asli Bengkulu. Tolong. Ya ampun, kasihan. Puput ketiban duren. Sekalian smackdown. Tapi ada lagi Mami Nisa. Lihatin. Sate. Hah? Sate? Hihihihi. Mami Nisa, 1000 tusuk dong. Kerupuknya alot. Susah. Ya. Dadah Mami Nisa. Ini dia nih emang bener-bener tiap tampil ada aja ya. Gimana menurut Ya kamu nih? Allah. Aku penasaran kenapa sih dari waktu itu manggilnya Mami Nisa. Biar jadi ini anak abang angkatnya Alea. Buhon, ini di grup C, feeling lu nih siapa yang akan keluar nih? Siapa ya? Ada Andri dan Ate. Hati aja dah. Semua kalau ditanyain gitu bingung ya? Iya. Oke, thank you Buhun, makasih ya Buhun ya. Itu dia penampilan dari peserta yang terakhir. Kita akan lihat siapa yang akan dieliminasi oleh Anissa. Oke, waktunya eliminasi Anissa. Siapa yang harus berhenti melanjutkan langkahnya di babak 12 besar ini dan harus mendapatkan topi Bikin Istri Saya Ketawa edisi alumni. Guys, untuk grup C, thank you perjuangannya selama ini untuk sampai masuk babak 12 besar. Selamat untuk 2 pemenang, tapi mohon maaf, 1 di antara kalian tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Jadi mohon maaf, udah pada tegang tunggu ini. Aduh, mohon maaf banget ya untuk Kak Andri Sakti belum bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Mohon maaf ya Kak. Ada yang mau disampaikan Andri buat penonton dan buat Anissa juga? Terima kasih Mbak Anissa, Bang Radit atas kesempatannya, juga tim teman-teman RD. Dan buat yang masih bertahan, tetap semangat, bikin Mbak Anissa terus ketawa. Oke. Semangat juga ya buat Kak Andri. Iya, makasih banyak Mbak Anissa. Itu dia tadi penampilan dari grup C. Besok kita akan ketemu untuk penampilan dari grup D. Dan setelah itu kita akan masuk ke babak 8 besar. Selangkah lagi untuk mendapatkan hadiah utama 100 juta rupiah. Terima kasih semua yang udah nonton.